Semuanya ibadah yang kita lakukan, mampunya kita beribadah, itu karena anugerah Allah kepada diri kita. Jadi mestinya apa Bapak Ibu? Bergembira kita, berbahagia kita melihat pemberian rahmat dan anugerah Allah kepada diri kita, sehingga dengan pemberian rahmat itu kita mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah. Jangan terbalik Bapak Ibu. Kita mampu beribadah, lalu kita menjadi senang dan gembira melihat diri kita mampu melakukan ibadah, sehingga dengan kemampuan kita dalam melakukan ibadah, kita seenak-enaknya ingin menuntut balik Tuhan itu. Ini berbahayanya itu. Makanya orang syariat ini selalu menghitung-hitungan dia. Berimpak, dicatatnya dulu. Hariko berimpak sekian, habis itu sekian. Pokoknya apapun bentuk amal ibadahnya itu dicatat-catatnya itu. Karena dia punya pikiran, amal ibadah yang dia kerjakan itu adalah tiket dia untuk masuk surga. Andai kata pun Bapak Ibu, rajin pun kita beribadah, taat pun kita melakukan perintah Allah. Ingatlah Bapak Ibu, Allah itu tidak akan pernah butuh dengan amal ibadah dan ketaatan kita. Engkau puji pun aku, engkau besarkan juga aku, engkau sembah aku. Tidak bertambah kebesaran diriku, tidak bertambah kemuliaan dan pujian diriku. Aku ini Tuhan, aku ini dah maha segala-galanya. Jadi tidak ada Allah itu bersandar dan bergantung kepada kekuatan amal daripada hambanya itu. Jadi Allah tidak pernah berhutang budi dengan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Allah tidak pernah berhutang budi dengan kita, sampai hatilah kita ini tuntut-tuntut Allah, supaya Allah menjadi budak nafsu dan keinginan kita ini. Ini yang Allah ingatkan itu. Apa kata Allah? Ibadi atokni bima amartaka walatu alimni bima yuslihka. Wahai kekasihku, kata Allah, patuh sajalah kamu kepada aku, taat sajalah kamu kepada aku, hendaklah kamu menjadi orang yang penurut aja, kata Tuhan, terhadap semua perintah yang aku perintahkan kepada dirimu. Apapun macam bentuk dan jenis perintah yang aku perintahkan kepada dirimu, maka bersifat patuh ajalah kamu kepada aku. Yakin ajalah kamu kepada aku. Jangan bimbang, jangan ragu dengan jaminan dan kemampuan aku. Jangan kamu sangka dengan janji aku, kata Allah. Patuh aja, kata Allah. Kalau kamu udah tahu akan aku sebagai Tuhanmu. Wala tu'allimni bima yuslihka. Maka janganlah kamu sekali-kali ingin mengatur aku terhadap apa yang telah aku atur kepada dirimu. Jangan engkau ajari pula aku, kata Tuhan. Ya, jangan kamu itu sok tahu daripada aku. Jangan engkau itu merasa diri engkau itu lebih tua daripada aku, kata Allah. Jadi Allah marah kalau Allah itu ya kita ajari. Jadi jangan kita sekali-kali bernafsu untuk mengajari Allah, mengatur Allah, apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah atur, apa yang Allah tentukan kepada diri kita, bersifat patuh aja. Yang penting kata Allah, aku akan tetap memberikan yang terbaik dari setiap amal yang kamu lakukan, kata Allah. Itu janji Allah. Apa kata Allah? Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min fala nuhiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mau beramal kepadaku, mau dia taat dan patuh kepada aku, mau dia menjadi orang yang penurut kepada aku, kata Allah. Apakah ia dari kaum laki-laki atau dari kaum perempuan, lalu dia beriman kepada aku,
Tak ada bimbang dan ragunya dia bertuhan dengan aku, kata Allah. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya. Karena Allah lebih tahu hajat kita. Allah lebih tahu kepentingan dan kebutuhan kita. Walaupun Bapak Ibu termasuk Ustadz, kita tahu apa hajat kita hari ini, kita tahu apa kebutuhan kita hari ini, tapi Allah lebih tahu daripada kita tahu terhadap hajat dan kebutuhan kita sendiri. Kalau Allah sudah tahu, dan Allah maha lebih tahu hajat dan kebutuhan kita daripada diri kita, kata Allah, maka patuh ajalah, kata Allah. Jangan kamu bimbang dan ragu. Apa sebabnya, kata Allah? Orang yang patuh kepada aku, orang yang tidak ragu dengan aku, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku akan memberikan balasan yang lebih baik dari setiap amal yang kamu kerjakan, kata Tuhan. Kalau amal kita ini banyak aibnya, amal kita ini banyak cacatnya, amal kita ini banyak kurangnya, kita kumpulkan ibadah-ibadah kita mulai dari sejak akil balik sampai malam ini, amal itu kita kumpulkan tak mampu menjamin kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Karena amal kita banyak aib, cacat dan kurangnya, Bapak Ibu. Namun walaupun amal kita banyak cacatnya, walaupun amal kita ini banyak kurang dan aibnya, namun karena kita ini bersifat patuh kepada Allah, Allah tetap akan masukkan juga kita ke dalam surganya, walaupun amal kita ini banyak kurang dan cacatnya. Maka yang Allah pandang bukan banyaknya amal yang kamu kerjakan. Yang Allah pandang bukannya sedikit kemampuan kamu berbuat amal, tapi yang aku pandang daripada dirimu itu adalah kepatuhan kamu kepada aku dari segala perintah yang aku perintahkan, kata Allah. Ini rahasianya, Bapak Ibu. Tapi orang yang makom di syariat itu masih terhijab akan hatinya memandang akan kemurahan dan kasih sayang Allah itu kepada dirinya. Karena hatinya masih terhijab untuk memandang kemurahan dan kasih sayang Allah kepada dirinya, maka setiap ibadah yang dia kerjakan itu tujuannya untuk menuntut Allah. Inilah jalannya itu. Kan Allah ada janji. Dalam surah Al-Fatihah itu apa artinya itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunaikan dulu apa? Tunaikan dulu apa? Tunaikan dulu kewajiban. Aku udah tunaikan kewajiban aku sebagai hamba. Apa yang disuruh Allah aku udah kerjakan. Setelah itu baru Allah itu dituntut. Ini tidak boleh. Maka orang-orang yang seperti ini disindir oleh baginda Rasul, Bapak Ibu. Sindiran Rasul itu halus, tapi dia menggoncangkan dan menggetarkan jiwa, Bapak Ibu. Apa sindiran Rasulullah itu? Laulan naru masajada lillahi sajidun. Sekiranya neraka tidak ada, tidak jadi neraka itu diciptakan Allah, masajada lillahi sajidun, maka tidak ada yang mau sujud kepada Allah itu. Kenapa tidak mau sujud? Karena tidak ada neraka, tidak ada namanya azab dan siksa. Namun karena neraka itu dijadikan Allah, neraka itu tetap diciptakan Allah, daripada masuk neraka lebih rancak nyawa beribadah. Lihat, beribadah tuh daripada apa, Bu? Daripada masuk neraka lebih elok awak sholat. Daripada awak diazab dan siksa, lebih rancak nyawa menjadi orang yang elok. Kalaulah kalimat Nabi ini kita buatkan filsafat secara logika terbalik, sekiranya neraka tetap ada. Neraka tetap ada di bumi Allah, namun surga nak jadi dijadikan Tuhan doa. Surga nak jadi dibuat dah, neraka le tetap jadi. Oleh karena orang ahli syariat tu beribadah, Bapak Ibu.
Solat awak neraka aja yang adonya. Padahal awak solat ingin masuk surga. Tentu orang yang solat untuk mendapatkan surga, karena surga nak ada, neraka tetap ada. Tentu ogahnya beribadah, nak namu ada Bapak Ibu. Awak solat, awak beribadah ingin masuk surga, ini surga nak ada. Nanti silah, kan itu. Makanya orang syariat ini dalam beribadah selalu di bawah bayang-bayang ancaman azab dan siksa. Pikirannya itu, hatinya ini selalu dihantui di dalam perasaan azab dan siksa neraka. Tak tenang dia beribadah. Karena kita beribadah itu selalu memandang wajib dan sunnahnya. Kalau wajib, iku wajib ke Ustaz, ke nak neraka tantangannya. Kalau yang sunnah, ke nak dikerajukan, apa ada Ustaz, nak ada neraka. Jadi tergeraknya batinnya, tergeraknya hatinya dalam melakukan suatu ibadah, melihat status hukumnya, wajib atau sunat. Inilah namanya tuntutan itu, yang disebut namanya mujahadah. Jadi dia beribadah itu selalu, ya, ada bakwan di balik apa? Ada udang di balik bakwan. Nggak lurus niatnya itu. Ada niat di dalam niat. Ini belum ada ikhlasnya Bapak Ibu. Ini yang dikatakan. Jadi jangan kita selalu bermakom di syariat ini. Walaupun syariat itu adalah sebagai basyira wan nadhira. Apa itu basyira wan nadhira? Syariat itu sebagai basyira wan nadhira. Apa itu Pak Haji? Syariat itu tujuannya untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Siapa yang mengerjakan amal soleh, ini dijanjikan surga nih. Siapa yang tidak mau mengerjakan amal soleh, diberi peringatan akan neraka. Jadi jangan kita beribadah itu karena diiming-iming, betul-betul ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu Allah bilang. Tidaklah aku perintahkan hambaku melakukan suatu ketaatan dan beribadah kepada aku, melainkan betul-betul ibadah yang dikerjakan itu ikhlas. Ya, jangan neko-neko dengan Tuhan. Patuh ajalah kepada aku, kata Allah. Inilah suatu peristiwa Bapak Ibu. Ketika ada seorang pemuda Bapak Ibu, rajin dan taatnya dia mendirikan ibadah sholat kepada Allah. Sampai-sampai malaikat pun kagum melihat amal ibadah seorang pemuda tadi. Lalu malaikat itu minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku merasa heran ya Allah. Dan merasa senang dan bangga ya Allah. Melihat hamba-Mu dan kekasih-Mu yang rajin dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berilah aku waktu dan izin ya Allah, supaya aku bisa turun ke alam dunia, menghampiri akan hamba dan kekasih-Mu yang rajin beribadah itu ya Allah. Aku ingin tahu ya Allah, apa motivasi dia beribadah, apa tujuan dia beribadah, apa dorongan dia beribadah, taat kepada-Mu ya Allah. Sampai-sampai tempat sujudnya ya Allah, batu cadas itu berbekas dengan bekas sujudnya Bapak Ibu. Itu saking rajinnya beribadah. Makanya malaikat itu takjub menengok amal ibadah seorang hamba tadi. Silakanlah kata Allah, turunlah kamu ke muka bumi, ya, berubahlah wujudmu menjadi manusia biasa, temui dia, lalu tanyalah kekasih aku itu, apa motivasi dia. Akhirnya malaikat ini Bapak Ibu turunlah ke muka bumi. Dihampirinya pemuda itu, lalu ditanyalah oleh malaikat tadi yang sudah menyerupai dirinya manusia. Wahai hamba Allah, wahai anak muda, aku ini kagum melihat ibadahmu, ya. Aku ingin tahu, kata malaikat tadi, apa sebenarnya yang menjadi motivasi dan tujuan kamu taat kepada Allah? Sampai-sampai tempat sujudmu itu berbekas dengan sujudmu sendiri. Apa kata pemuda tadi kepada malaikat? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, aku ini rajin beribadah dan taat kepada Allah. Aku ingin masuk surganya Allah. Aku ingin masuk surganya Allah.
Jadi itu yang membuat kamu itu termotivasi. Bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, beribadah kepada Allah. Iya, aku ingin meraih dan mendapatkan surganya Allah. Setelah tahu malaikat tadi Bapak Ibu jawabannya, malaikat pun pamit di hadapan pemuda tadi. Lalu dia lapor kepada Allah, ya Allah, aku telah tahu ya Allah motivasi dan tujuan hamba-Mu beribadah dan taat kepadamu ya Allah. Apa kata hamba-Ku itu wahai malaikat? Katanya ya Allah, dia taat ya Allah, beribadah ya Allah. Apa yang Kau perintahkan itu semata-mata bukan karena Engkau ya Allah. Dia taat semata-mata dalam melaksanakan perintah-Mu itu ya Allah, itu karena dia ingin masuk surga ya Allah, bukan ikhlas semata-mata karena Engkau Tuhan ya Allah. Kalau itu yang menjadi motivasi dan dorongan daripada hamba-Ku, dia rajin beribadah dan taat melaksanakan perintah-Ku, hai malaikat, maka lemparkan satu saat dia ke dalam neraka nanti, kata Allah. Lemparkan dia ke dalam neraka. Maka disitulah Allah mengatakan, la atakabalu illa mabtugha bihi wajhi. Aku tidak akan menerima amalan ibadah seorang hamba kepada aku, kecuali amalan hamba itu benar-benar ditujukannya semata-mata ikhlas hanya untuk diriku seorang saja, kata Allah. Rupanya Allah itu pencemburu sangat, Bapak Ibu. Pencemburu sangat. Allah tuh tak mau dirinya itu diduakan. Bukti Allah tidak mau dirinya diduakan. Bukti Allah itu pencemburu sangat. Bu Ita, apa kata Allah? Ya. Aku tidak akan pernah akan menjadikan dua hati di dalam dadamu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Aku sekali-kali tidak pernah membuat dua hati di dalam rongga dadamu. Aku buat satu hati. Tujuannya supaya hatimu yang satu yang aku buat itu betul-betul 100% murni diserahkan kepada aku, kata Allah. Karena Allah itu tak ingin dirinya itu diduakan. Disitulah letaknya Allah itu pencemburu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Makanya mesti dipahami. Surga itu bukan Tuhan. Pahala itu bukan Tuhan. Kalau surga itu Tuhan, pahala itu Tuhan, lalu Tuhan yang bernama Allah itu siapa? Udah ada dua Tuhan di situ. Kalau Bapak Ibu memahaminya surga dan pahala itu Tuhan enggak? Enggak kan? Kalau lah sholat yang kita dirikan untuk mendapatkan surga dan pahala. Surga dan pahala itu bukan Tuhan. Lalu kita tujukanlah ibadah kita, ketaatan kita kepada surga dan pahala. Itu syirik hukumnya Bapak Ibu. Karena dia itu makhluk. Dia itu diciptakan. Dia itu dijadikan Allah. Supaya tidak syirik, tujulah pemilik surga. Supaya tidak syirik, tujulah pemilik pahala. Supaya tidak syirik, tujulah pemilik dunia dan akhirat. Itulah Allah semata-mata. Ini di syariat. Yang kedua Bapak Ibu. Ini makom yang kedua lagi. Makom syariat kita dah jelas maknanya ini. Kita bernafsu ingin meraih sesuatu ya dengan Tuhan. Apa yang bisa Allah berikan kepada aku. Kalau aku beribadah, apa pula yang aku bisa dapatkan dengan Tuhan. Ini hitung-hitungan namanya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua di tarekat. Amal orang yang sudah sampai pada makom tarekat, yang disebut namanya amal muraqabah, seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu tidak dilandasi dengan tuntutan. Tidak lagi didasari dengan negosiasi dan tawar-menawar dengan Allah. Tapi seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu dimotivasi, termotivasi, didorong dengan keridhaan Allah semata-mata. Ini yang dicarinya Bapak Ibu. Seluruh ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi
wa ridhoka matlubi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju dan keridhoanmu lah yang aku cari. Supaya apa? Supaya seluruh ibadah yang dia kerjakan itu betul-betul muncul di dalam hatinya itu sifat mahabbah. Nah, tidak tuntutan, sifat mahabbah. Mahabbahnya apa? Nah, cinta, rindu. Jadi seluruh ibadah itu dikerjakan motivasinya ridho. Supaya ada mahabbah dengan Allah itu rindu dan cinta. Tidak ada lagi keinginannya itu selain daripada Allah. Seperti surga dan pahala. Maka inilah yang diingatkan Allah. Yang mesti kita contoh dan kita teladani. Orang yang berada pada maqam thariqat. Apa kata Allah? Ya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti olehmu, carilah olehmu orang-orang yang beribadah kepadaku, dia tidak mengharap-harapkan surga dan pahala dari setiap ibadah dan ketaatan yang dia perbuat. Itu surah Yasin tuh. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti olehmu, hambaku, kekasihku, orang-orang yang beribadah kepadaku, di mana tidak ada di dalam hati dan pikirannya untuk menuntut aku mendapatkan pahala-pahala dan surga atau Tuhan. Inilah ibadah yang rindu. Inilah ibadah yang mahabbah. Inilah ibadah yang ikhlas. Jadi setiap ibadah itu tidak pernah ditanamnya di dalam pikirannya. Setiap amal itu tak pernah digantungkannya itu pada lidahnya. Setiap ibadah itu tak pernah disembunyikan dan disimpannya ke dalam hatinya. Nah, apa maksudnya itu? Kalau ibadah kita selalu kita gantungkan dalam ingatan kita, satu saat pasti kita akan mengingat-ingatnya. Kita akan mengungkit-ungkitnya bahwa kita telah melakukan amal yang terbaik. Kalau ibadah kita ikat pada lidah kita, pasti satu saat kita akan menyebut-nyebutnya, ya, bahwa kita telah melakukan suatu amaliyah. Kalau apabila ibadah itu kita simpan dalam hati kita, pasti kita satu saat akan merasa bahwa kita ini telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua itu Bapak Ibu, baik yang digantungkan dalam akal, baik itu yang diikat pada lidah, baik itu yang disembunyikan dalam hati, ini akan menzahirkan ibadah sum'ah. Ibadah sum'ah itu akan menzahirkan ibadah riya. Ibadah riya itu akan mendatangkan ibadah yang ujub. Inilah tertipu namanya dengan amal dan diri mereka sendiri, kata Tuhan. Jadi betul-betullah Bapak Ibu, orang yang sudah bermahabbah, orang yang sudah ridho kepada Allah, tidak ada lagi yang dia tuju melainkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah katakan, wa ridwanullahu akbar zalika huwal fauzul azim. Ridhonya Allah yang kita tuju itu lebih baik, itu lebih besar dari pahala-pahala yang kamu harapkan, kata Allah. Kenapa? Ridho Allah yang kita tuju, ridho Allah yang kita harapkan. Lebih baik dari pahala-pahala, lebih besar daripada balasan-balasan surga. Karena aku pemilik surga, kata Tuhan. Aku ini pemilik pahala, aku ini pemilik kebaikan-kebaikan. Maka dapatkanlah aku, raihlah kasih sayang dan ridho aku, kata Allah. Ini mahabbah Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah bermahabbah dengan Allah dalam beribadah, yang ada itu tenang. Itu yang nikmat. Dia beribadah tidak lagi dibawa bayang-bayang ancaman, azab dan siksa neraka. Tapi ibadahnya sudah tenang. Ya. Ini yang disebut namanya muraqabah. Hati yang sudah hadir dan rindu serta bercinta-cintaan dengan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada lagi yang menghijab akan dirinya untuk bermahabbah dengan Allah. Bapak Ibu kenal namanya Robiatul Al-Adawiyah. Pak Raymond kenal Robiatul Adawiyah?
Nah, lihat Rabi'atul Al-Adawiyah Bapak Ibu mewakili kaum ibu-ibu. Nah, mewakili kaum ibu-ibu. Satu saat Rabi'atul Al-Adawiyah Bapak Ibu, dia ini didatangi oleh 3 ulama besar, ulama syariat, ulama fikih. Ya, ketika 3 ulama besar ini mendatang Rabi'atul Al-Adawiyah, ya, ketiga-tiganya itu adalah ulama yang tersohor. Nah, siapa yang datang?